Yang pertama saya sebut Jarod Budi Darsono. Beliau seorang koreografer, penulis naskah, aktor, sutradara, kritikus, penulis lakon, apalagi ya, banyak sekali, sudah puluhan tahun melanglang buana baik di dunia tari maupun teater. Beliau pendiri kelompok teater Lungit, teater dengan spesialis bahasa Jawa. Kemudian Hanindawan, tokoh teater yang cukup terkenal, penulis buku, penulis naskah, penulis lakon, sutradara, aktor, pendiri teater Gidak-Gidik. Purna tugas di Taman Budaya, juga dari jurusan teater ISI Surakarta. Kemudian Asa Jatmiko, kritikus, penulis naskah, penulis buku, penulis lakon, penulis apalagi ya, naskah teater, aktor, sutradara yang sudah belasan tahun juga melanglang buana di dunia perteateran di Indonesia, dan beberapa waktu tahun terakhir ini aktif dengan kelompoknya Teater Jarum. Jadi ketiga tokoh ini sangat kapabel, sangat kredibel, dan tidak perlu kita ragukan kapabilitas maupun kredibilitasnya maupun netralitasnya untuk menilai. Saya panggil dan tepuk tangan untuk Hanindawan, Jarod Budi Darsono, dan Asa Jatmiko yang akan memberikan evaluasi secara keseluruhan penyelenggaraan Festival Drama Realis Remaja 2026. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Astrid sebagai wali, selamat malam Mbak Marita, kepala dinas di Solo. Kemudian selamat malam juga seluruh para peserta, para pendukung, para apresiator. Kami bertiga sebagai juri festival sejak tanggal 2 sampai malam hari ini. Saya Hanindawan, ini Pak Jarod, lalu Mas Asa Jatmiko. Jadi teater ini paling tidak memberi pengajaran kepada kita semua untuk melatih daya kreativitas. Daya kreativitas itu sungguh sangat penting, nanti bisa dipakai apa saja ya selama kita kreatif. Nah ini dilatih pada media teater, daya cipta. Mudah-mudahan kita tetap memiliki sebuah daya cipta untuk ke depan membangun bangsa Indonesia yang lebih sejahtera lewat teater. Sungguh selama sejak tanggal 2 sampai 5 saya juri melihat semangat teman-teman semua yang telah menampilkan dengan berbagai tenaga dukungan ya. Jadi tidak hanya sebagai pemain tetapi di balik layar itu sungguh kelihatan ada sebuah kerjasama yang kompak, dan itu perlu bagi pertumbuhan di masyarakat kita. Tetap bekerja sama. Ini salah satu teater mengajari kita untuk selalu bekerja sama. Lalu yang kedua juga mengajari kita untuk tampil maksimal supaya tetap berkomunikasi kepada masyarakatnya. Saya kira seluruh peserta sudah mengusahakan itu. Nah kemudian drama ini adalah festival drama realis. Drama realis itu gampangan itu ini sebuah message ya, meniru sebuah kehidupan gitu. Meniru wong tua, meniru wong padu ya, meniru omah gitu, meniru macam-macam meniru. Nah meniru itu di pertunjukan ini ada dua.
Satu, memang sudah kelihatan meniru secara informasinya. Oh kayak omah, oh kayak meja kursi, itu sudah kelihatan secara informasi. Lalu yang kedua, kualitasnya. Bagaimana sebenarnya tokoh-tokoh yang bermain itu bukan sekedar informasi, tetapi ada daya hayatnya, penghayatannya, daya tampilnya, kemudian pertunjukannya. Ya. Nah, juri melihat bagaimana penyutradaraannya, bagaimana elemen-elemennya, baik aktor, kostum, rias, set, musik, kemudian artistik, itu dilihat oleh seluruh dewan juri. Nah, ada yang sudah menunjukkan ke sana. Tokohnya cukup kuat, ya. Tokoh-tokohnya ada yang sudah cukup kuat. Artinya memang ada usaha sutradara dan timnya itu berusaha dengan sekuat tenaga. Lalu juga ada yang masih perlu digenjot lagi, ya, karena masih kelihatan menghafal. Karena pertunjukan teater itu bukan sekedar menghafal, tetapi mengekspresikan. Nah, ini ada semacam itu, ada dua rasa, ya. Kemudian pertunjukan ini kelihatan sekali kekuatan naskah itu sangat membantu pertunjukannya. Naskah itu bila kuat, didekati secara kuat, maka tampilannya juga akan cukup kuat. Nah, kalau naskahnya sendiri agak kurang kuat, kemudian tampilannya juga akan terpengaruh oleh daya magnetnya si naskah itu, sehingga agak kurang kuat. Jadi ada begitu, ada pilihan naskah yang tepat sehingga pemunculannya menjadi kuat juga. Tapi juga ada pilihan naskah yang agak kurang, ya, agak kurang sehingga mempengaruhi penampilannya yang kurang. Lalu ada pilihan naskah yang naskahnya itu berat sebenarnya. Nah, ini dibutuhkan daya kreativitas sutradara. Jadi ada pilihan naskah itu cukup berat dipentaskan. Beratnya seperti apa? Beratnya bagaimana pertunjukan itu memiliki sebuah power pertunjukan gitu. Jadi bukan hanya sekedar ngurut ke naskah. Nah, oleh sebab itu sutradara saya kira perlu memiliki angle sudut pandang, tafsir. Nah, ini sangat penting nanti bila festival-festival berikutnya atau garapan berikutnya, sutradara itu perlu memiliki tafsir yang jelas. Naskah itu ditafsir seperti apa, premis sutradara seperti apa, ya. Jadi sutradara itu memiliki statement teater. Penulis memiliki premisnya, kemudian sutradara itu memiliki statement teater. Jadi akan aku apakan, aku lihat dari mana. Nah, ini banyak masih hanya ngurut ke saja. Tapi secara keseluruhan tadi sudah kelihatan bahwa semangat teman-teman semua menunjukkan kegairahan berteater yang luar biasa. Tepuk tangan untuk seluruh peserta. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. 3 juri sudah berusaha sekuat tenaga. Apabila masih kekurangan, banyak kekurangan atau ketidakpuasan peserta, ya itu sudah wajar, ya, karena memang lomba itu selalu menimbulkan eneng sing seneng, eneng sing ora. Tetapi harapan kita semua bahwa ini adalah ajang kreativitas, bukan sekedar ajang kalah dan menang. Kita sudah dilatih kreatif, daya cipta, mencipta, dan terus menerus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 3 dewan juri yang nanti sekaligus secara seremoni penutupan Festival Drama Realis Remaja kepada yang terhormat Wakil Wali Kota Surakarta, Mbak Astrid Widayani. Silakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih bertahan ya ini sampai akhir nih ya, karena menunggu pengumuman. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom, Ham Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Ini sebelum saya sambutan, jujur ini merupakan nostalgia untuk saya beberapa tahun, mungkin 10 tahunan yang lalu ya. Saya ngobrol dengan Pak Mareta, Pak ini dunia lama saya loh Pak, kok bisa? Jadi Mbak Astrid itu punya sarjana sastra, saya ada SSSE ya. Dulu juga akrab dengan teater, teman-teman teater. Dari SMA itu ada, ini SMA 1 nggak ada ya? SMA 1 Surakarta? Nggak ada ya, namanya Teko, teater kosong. Ya, tapi kebetulan tidak saya tekuni secara langsung karena memang pada waktu itu banyak hal-hal yang perlu dikuatkan ya. Saya memilih untuk mengisi di tim karawitan, tetapi ketika kuliah saya lanjut juga di sastra, ketemu juga dengan teater di Undip pada waktu itu. Jadi malam hari ini saya mengapresiasi tepuk tangan untuk seluruh peserta yang sudah menampilkan karya-karya terbaik. Dan ternyata paling banyak dari Sragen ini tadi ya saya lihat ya. Mana nih Sragen suaranya nih? Ya semuanya bagus saya kira ya, karena sekarang ada 3 hal teman-teman, khususnya nih anak-anak muda yang bermain teater di masa kini ya. Saya kira saya mengapresiasi juga kepada para dewan juri yang saya hormati tadi, pesan-pesannya untuk para sutradara yang mengkreasikan cerita-cerita apapun itu ya realitasnya. Sekarang ada 3 hal yang perlu kita jadikan perhatian untuk kita semua. Yang pertama, teater saat ini menjadi detoksifikasi digital ya. Masih ada loh di ruang teater yang main HP, masih ya ada ini, tapi udah selesai nggak apa-apa Mbak. Tadi kalau pas hening lampu mati, saya kira secara tidak langsung kita sudah detox ya. Secara tidak langsung kita sudah menghentikan beberapa menit ya, bahkan mungkin beberapa waktu untuk tidak bermain gadget. Ini merupakan hal yang sangat positif menurut saya pribadi ya, maupun pemerintah Kota Surakarta, di mana saat ini justru yang menjadi tantangan anak-anak muda kita adalah digitalisasi yang menjadi disrupsi. Sehingga detoksifikasi digital ini harus kita gaungkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, termasuk dengan teater. Yang kedua, sesuai dengan tema kita ya, di tema hari ini kan tentang realitas. Maka teater ini saya kira perlu kita kuatkan lagi, tidak hanya untuk anak-anak SMA, tidak hanya untuk kampus-kampus, tapi mungkin di beberapa komunitas independen, bahwa teater ini adalah sarana untuk menyuarakan realitas. Betul ya? Ya, inilah cara yang positif juga, tidak harus dengan anarki, tidak harus dengan hal-hal yang negatif, tapi dengan seni kita pun juga bisa melihat. Dulu ketika saya di Fakultas Sastra ya, kita belajar unsur intrinsik, ekstrinsik, semua hal yang berkaitan dengan karya. Teater ini berbeda. Teater ini langsung bisa kita lihat dengan menggunakan panca indera kita ya, semua ya, bisa dilihat tidak hanya dengan imajinasi tetapi dengan realitas. Nah, inilah walaupun saya tadi dengar sedikit ya cerita tentang festival yang sudah berlangsung puluhan tahun, termasuk ada penampilan terakhir yang gongnya tadi juga akhirnya bablas tenam nih Pak. Ternyata tidurnya sampai meninggal ya Pak, bener ya. Ini realitas yang memang ada. Kita sudah menunggu harapan dan ternyata pada akhirnya sampai ajal menjelang juga kadang-kadang harapan itu tidak terjadi, dan itu ya harus kita sadari sebagai realitas. Dan banyak realitas lain yang teman-teman bisa suarakan ya. Teman-teman bisa jadikan sebuah kritik, bisa dijadikan sebuah suatu sudut pandang baru untuk kita semua melihat dunia dan perkembangan manusia di dalamnya. Itulah yang disebut dengan peradaban. Maka yang ketiga, poin yang ingin saya sampaikan, bagaimana teater bisa menjadi jembatan kolaborasi antara masa lalu dan juga masa kini. Nantinya
di Kota Surakarta. Teater inilah yang nanti akan menghidupkan ya ruang-ruang di masa lalu. Ya, ibarat kata ini Pak Mareta yang punya beberapa event-event budaya Pak. Misalnya di Taman Sriwedari kita tadi berbincang ya Pak, ada wayang orang. Itu masih menggunakan pakem. Nah, teater monggo nanti bisa dikembangkan anak-anak muda dengan kreativitas, dengan sudut pandang baru, dengan imajinasi, bahkan realitas yang baru. Ya, tanpa menghilangkan apa? Akar tradisi. Maka 4 hari terakhir ini kita menyaksikan sesuatu yang sangat membanggakan, khususnya bagi saya pribadi karena dipenuhi dengan anak-anak muda bertalenta yang tidak hanya tampil bermain teater tapi juga berani menyampaikan isi pikiran, keresahan dan juga pandangan tentang kehidupan. Dan menurut kami ini sangat penting ya, karena di tantangan zaman saat ini, di era yang serba cepat, perubahan yang ada di masyarakat kita terus harus berbenah, beradaptasi. Tetapi yang paling penting ini ya, tadi disampaikan dari Dewan Juri yang kami hormati, generasi muda harus punya rasa, ya, punya empati dan juga punya keberanian untuk melihat realitas yang ada di sekitarnya. Dan ruang itu harus kita isi dengan teater. Tepuk tangan dong untuk teater kita ya. Tadi saya sempat ngobrol Ibu ya di belakang Ibu. Wah, Ibu Astrid rawuh nanti bisa semakin menyemangati, insya Allah lah. Saya ini kan bukan orang baru ya di dunia seni dan budaya, sudah lama sekali, tidak hanya di sastra tapi juga di duta wisata, di dunia budaya pariwisata sudah menjadi bagian dari semangat saya, sehingga saya harapkan ke depan panggung-panggung teater kita akan semakin terisi dengan pertunjukan yang berkualitas ya, menghasilkan karakter-karakter generasi muda kita yang memiliki karya yang lahir baik secara proses yang panjang, dan yang paling penting teater itu apa teman-teman, selain monolog tadi, kerja kolektif. Ya, kerja kolektif inilah yang nanti bisa membedakan, mudah-mudahan yang menjadi objektivitas nilai dari Dewan Juri malam hari ini tidak hanya dari karya, tidak hanya dari rasa, tapi juga dari kerja kolektif. Maka kami mengapresiasi Omah Kreatif Arturah yang terus menjaga ruang kreatif bagi pelajar melalui Festival Drama Realis Remaja hari ini. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Taman Budaya Jawa Tengah, dan Bakti Budaya Jarum Foundation atas dukungan dan kolaborasinya. Tentu kami mewakili pemerintah Kota Surakarta sangat bangga. Kami punya julukan Kota Budaya, kami juga punya gelar Kota Kreatif. Ini harus terus kita hidupkan. Nah, saya sekarang optimis nih, banyak anak-anak muda kita juga peduli dengan ruang teater kita, dengan karya seni kita. Muda berkarakter, identitas budaya masa kini yang menjadi tema tahun ini sangat relevan. Ya, kami melihat anak-anak muda saat ini harus berani berkarya, harus berani menyampaikan gagasan dan membawa nilai kemanusiaan dalam setiap pertunjukan. Ini yang harus tetap kita rawat bersama, dan malam ini akan membawa pulang penghargaan ini sebagai pengingat saja, bukan masalah menang atau kalah, tetapi sebagai pengingat bahwa siapapun yang berani naik panggung, menjalani latihan, bekerja sama dengan tim dan menyelesaikan proses kreatif sampai akhir, itulah sesungguhnya kemenangan sejati. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Saya berpesan jangan berhenti untuk berkarya hanya karena hasil yang dicapai malam hari ini, seandainya yang dicapai belum sesuai dengan harapan. Seperti tadi ya, pas terakhir karya yang saya tonton itu kan tentang harapan yang tidak akan ada habisnya sampai kapanpun. Tapi yang pasti kita harus tahu apa yang menjadi realitas di depan kita. Kita harus terus membaca kehidupan di depan kita, terus kita jaga rasa ingin tahu kita, dan terus gunakan seni sebagai cara untuk memahami manusia dan lingkungan sekitar. Selamat kepada para pemenang malam hari ini di dalam gelaran Festival Drama Realis Remaja 2026, dan untuk seluruh peserta terima kasih banyak sudah menunjukkan bahwa generasi muda di Jawa Tengah khususnya di Solo Raya masih punya semangat berkesenian, semangat untuk berpikir, dan semangat untuk menjaga budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
Matur nuwun Mbak Astrid. Langsung. Nah, lenggah dulu. Oke. Oke. Mohon Mbak Astrid bisa nonton. Kemudian artistik terbaik, musik terbaik, aktor terbaik, dan aktris terbaik. Dan mohon didengarkan yang disebut bukan namanya, tapi perannya sebagai apa ya. Biar agak cepat, begitu saya merasa yang juara langsung maju. Oke? Bahwa pada hari ini, Jumat tanggal 5 bulan Juni tahun 2026 telah diselesaikan penjurian Festival Drama Realis Remaja Jenjang SMA SMK Sederajat se-Jawa Tengah yang telah diselenggarakan tanggal 2 sampai 5 Juni 2026 di Teater Arena Taman Budaya Jawa Tengah. Dewan Juri Hanindawan, Jarod Budi Darsono, dan Asa Jatmiko. Langsung maju perwakilannya. Juara favorit pilihan penonton dengan kupon 465 SMK Negeri 2 Sragen. Langsung maju salah satu perwakilan. Nominasi penata musik terbaik atau nominasi musik terbaik. Nominasinya dulu ya. Senja Bercengkerama, Teater Timbul. Ayahku Pulang, Teater Larasati. Kebo Nyusu Gudel, Teater Brastomolo. Dan nominasi, ini baru nominasi ya. Nominasi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting nangis ora dilarani cah lanang. Dan musik terbaik diraih SMA Negeri 1 Gemolong, Sragen. Langsung maju salah satu perwakilan. Kemudian nominasi penata artistik terbaik atau nominasi artistik terbaik. Nominasinya Senja Bercengkerama, Teater Timbul. Ayahku Pulang, Teater Larasati. Kebo Nyusu Gudel, Teater Brastomolo. Ini tadi artistik ya? Musik. Musik ya, ini artistik. Ya. Dan artistik terbaik diraih SMA Negeri 1 Gemolong. Langsung maju salah satu perwakilan, langsung turun. Kemudian nominasi aktris terbaik, nominasi Nenek di Senja Bercengkerama, Ibu di Ayahku Pulang, Istri di Kebo Nyusu Gudel. Aktris terbaik diraih peserta pemeran Istri di Kebo Nyusu Gudel. Langsung turun perwakilannya, langsung turun. Nangisnya ditunda nanti. Kemudian nominator aktor terbaik. Nominator aktor terbaik. Gunarto di Ayahku Pulang. Baitul Bilal di Orang Kasar, Kakek di Kebo Nyusu Gudel. Dan aktor terbaik diraih peserta pemeran Kakek di Kebo Nyusu Gudel. Ora percaya? Ora percaya bali meneh tak ganti apa piye? Ya, langsung saja penyerahan juara favorit oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Kami mohon Bapak Mareta Dian menyerahkan.
Lewat. Juara favorit pilihan penonton diraih oleh SMK Negeri 2 Sragen. Kemudian musik terbaik diberikan oleh Bapak Asa Jatmiko. Kemudian artistik terbaik diberikan oleh Ibu Seni Satiti dari Rumah Rias dan Busana Nareswari. Kemudian aktris terbaik diberikan oleh Bapak Hanindawan. Kepada aktris terbaik, Mas Hanin. Berikutnya aktor terbaik diberikan oleh Bapak Jarod Budi Darsono. Selak latihan niki. Ade. Enten nampane. Malah adegan jenengan nih. Nah, monggo foto dulu Pak Marita, Bu Seni, Pak Asa, Mas Hanin, dan Pak Dejarot. Memberikan ucapan selamat dulu. Adik-adik, iya adik-adik. Duduknya enggak usah jauh-jauh, duduknya pinggir sini dulu, semua. Duduknya. Untuk juara 3, 2, dan 1, nominasinya Senja Bercengkerama Teater Timbul SMA Negeri 5 Surakarta. Kemudian Ayahku Pulang Teater Larasati SMK Negeri 2 Sragen. Lalu Samadi Teater One SMA Negeri 1 Sragen. Orang Kasar Teater 9 SMK Negeri 9 Surakarta. Dan Kebo Nyusugudel Teater Brastomolo SMA Negeri 1 Gemolong Kabupaten Sragen. Juara 3 Ayahku Pulang Teater Larasati SMK Negeri 2 Sragen. Langsung saja satu perwakilannya, silakan ke sini. Juara 2 Orang Kasar SMK Negeri 9 Surakarta. Ayo, satu perwakilannya. Langsung cepat, satu. Turun, ya. Dan juara 1. Deng kayak musik dewe. Deng. Juara 1 diraih oleh nunggu. Kebo Nyusugudel SMA 1 Gemolong Sragen. Juara 3 hadiah diberikan oleh
Pimpinan Omah Kreatif Atura kepada Caroko Trihananto, disilakan. Juara 2, hadiah diberikan oleh perwakilan dari Taman Budaya Jawa Tengah oleh Bapak Tria Vita Hindrajaya. Dan juara 1, hadiah diberikan oleh Wakil Wali Kota Surakarta, Mbak Astrid Widayani. Kami mohon Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Bapak Maretadian, untuk bergabung berfoto bersama. Dan terima kasih atas kehadirannya Wakil Wali Kota Surakarta, kemudian Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Untuk peraih yang lain silahkan bergabung, jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu, di sini. Yang lain peraih yang tadi, aktor, aktris, musik, artistik, silahkan bergabung.